Ranger, kembali lagi sama aku di Aquatalks. Kali ini Aquatalks episode hari ini akan ditemani oleh aku Rifa Rusdiaratal dari MSP 60. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membersamai podcast kita kali ini, yaitu salah satu pimpinan dari Himasper adalah Bang Nizar. Halo Mbak Rifa. Halo Bang Nizar, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah hari ini sangat kosong sekali. Sangat kosong ya, berarti. Tidak seperti MSP biasanya. Oh, emang kayak gimana sih Bang biasanya MSP itu? Biasanya MSP itu terkenal dengan padatnya di kegiatan akademik. Jadi kita itu memang dilatih untuk disiplin, baik dari penugasan, baik dari materi kuliahnya, praktikumnya, semuanya padat. Tapi hari ini kosong. Kosong banget ya. Itu kosong kenapa tuh? Emang nggak ada kuliah atau lagi libur? Emang sekarang tuh lagi masa-masanya mau mendekati UAS kan. Oh, mau mendekati Jadi UAS. udah minggu-minggunya pengganti. Loh, bukannya justru gitu ya Bang? Kalau UAS kan orang biasanya belajar, sibuk. Kok malah jadi santai nih KMMSP? Nah, uniknya ini kalau di MSP, UAS tuh berasa liburannya anak MSP gitu. Liburan. Karena nggak sepadat biasanya di perkuliahan dan di praktikum. Kayak gitu, Rifa. Tapi emang MSP nggak mempersiapkan buat UASnya Bang? Oh, tentu harus mempersiapkan juga. Oh, tapi nggak sepadat biasanya ya. Kalau biasanya kan ada laprak, ada Betul. macam-macam gitu. Biasanya kita dari pagi tuh sampai sore kan. Dari kalau gelap kuliah. ketemu gelap gitu. Iya, kalau misalkan di UAS cuma satu matkul doang, habis itu selesai. Selesai kayak hari ini kan Jadi ya. lebih banyak belajarnya. Oke, kebayang sih gimana sibuknya, gimana hektiknya, dan gimana dapat enaknya ketika masa-masa mau mendekati UAS. Orang biasanya tuh deg-degan ya mau UAS, tapi Iya. kayaknya KMSP karena udah cerdas selama kuliah, jadi easy banget nih buat ngadepin UAS Udah ya. terbiasa disiplinnya. Terbiasa. Oke, kalau gitu mungkin kita lebih pengen mengenal nih Bang Nizar. Dari Bang Nizar sendiri kan backgroundnya tuh sebagai Kakim di Himpro Himasper. Ya. Mungkin bisa kali ya kenalin gimana sih Himasper itu gitu. Apa sih bedanya sama Himpro-Himpro yang ada di FPK? Oke, jadi Himasper itu Rifa dan teman-teman juga merupakan organisasi keprofesian dari mahasiswa manajemen sumber daya perairan, di mana organisasi ini berfungsi sebagai penaung aktivitas kegiatan segala hal-hal yang memang mereka tidak dapatkan nih di akademik. Kita akomodir lewat organisasi kemahasiswaan ini, baik kegiatannya itu dapat menunjang akademik mereka juga, maupun kegiatan yang memang di luar yang difasilitasi sama akademik. Contohnya, kita juga ada sempat melakukan beberapa launching perlombaan yang mana KMMSP itu bisa mengikuti perlombaan tersebut. Di mana kegiatan akademik kita belajar memang, tapi kan dari kegiatan akademik tersebut tidak ada yang mengarahkan untuk mengikuti lomba. Nah, kini kita di MSP, di Himasper, kita coba hadirkan hal tersebut. Dan bedanya dengan organisasi di departemen lain maupun di seluruh IPB, Himasper ini memiliki tagline setetes air sejuta makna. Apa Tentu tuh, Bang? sesuai keprofesian kita berfokus kepada bagaimana pengelolaan sumber daya air, sumber daya perairan dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya, program-program kerja yang ada di dalamnya juga itu sangat bersinggungan erat dengan hal-hal seperti perairan. Contoh, kita mempunyai River Care Day, di mana di situ kita melakukan clean up Sungai Ciliwung. Kemudian kalau untuk di coastal manajemennya, kita memiliki program ROBS in Action, di mana itu juga kita melakukan semacam ekspedisi kecil-kecilan ke Pulau Siberia di Kepulauan Seribu, Rifa, kayak gitu. Oh, kalau aku denger nih ya Bang, berarti itu tadi kalau Himasper engage-nya lebih ke internal ya. Berarti emang untuk fokusnya meningkatkan KMMSP gitu. Buat meningkatkan kualitas dari SDM MSP. Betul banget. Nah, ada nggak sih kalau misalnya dari Himasper itu selain nge-build up teman-teman internal, nge-build up juga untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi kalian tuh berdampaknya juga bukan di dalam tapi juga di luar tuh ada nggak sih selama ini gitu? Oh, tentu aja pasti ada, Rifa. Jadi visi dari Himasper sendiri sebagai himpunan keprofesian tentu
fokus utama kita adalah bagaimana cara kita mengembangkan sumber daya mahasiswa yang ada di dalam MSP itu tersendiri. Nah, setelah mereka berhasil mendevelop diri mereka masing-masing, mereka memiliki kemampuan untuk mendevelop orang lain juga. Oleh karenanya, beberapa program di Himasper juga ada yang terbuka tidak hanya kepada mahasiswa MSP, namun kepada halayak ramai. Contohnya itu ada semacam Aquatic Based Capacity Development dari divisi HRD. Program tersebut turut mengundang KMFPIK maupun KMIPB secara umum agar mahasiswa dapat merasakan bagaimana sih capacity building, bagaimana sih motivasi-motivasi daripada narasumber terkait yang dihadirkan. Kemudian kita juga punya program unggulan Festival Air Indonesia, di mana kita menggait seluruh mahasiswa maupun siswa SMA sederajat se-Indonesia untuk mengikuti rangkaian Festival Air Indonesia, yakni sebuah kegiatan yang mengenalkan secara eksplisit kegiatan-kegiatan apa sih yang ditekuni oleh mahasiswa manajemen sumber daya perairan itu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau gitu Bang, program itu tuh udah berlangsung bertahun-tahun atau kayak setiap tahun itu Himasper punya program baru, atau emang sengaja dibikin oke, ini adalah programnya Himasper gitu, atau ada juga nih program tiap tahun yang berubah, yang dibikin lagi, yang diperbarui lagi tuh ada nggak sih? Atau emang monoton, ada itunya itu aja gitu? Oke, Himasper juga sebagai organisasi ya kayak kita manusia lah, pasti harus adaptif ya Mbak Rifa. Betul. Dimana seiring berkembangnya zaman tentu akan ada beberapa penyesuaian. Harus tidak adaptif mesti ya. Tidak mesti sama tahun ke tahun. Oleh karenanya beberapa kegiatan atau program kerja yang ada di Himasper itu ada yang tetap menggunakan culture yang lama, namun ada hal-hal di dalamnya yang mungkin menyesuaikan dengan tren terkini. Contoh kegiatan Aquatic Based Capacity Development tersebut merupakan rebranding dari beberapa gabungan kegiatan di kepengurusan sebelumnya. Kita rebranding, kita padukan menjadi ABCD atau Aquatic Based Capacity Development. Kemudian dari kegiatan Mega Proker kita, Festival Air Indonesia, nama tetap sama, Festival Air Indonesia, namun setiap kepengurusan mempunyai visi dan tujuan yang berbeda, namun tetap satu keilmuan untuk mengintegrasikan keilmuan MSP. Jadi kayak gitu Mbak Rifa. Kalau aku denger ya sepanjang tadi tuh kayaknya agaknya kompleks gitu, banyak banget yang Himasper kasih gitu. Sebenarnya kalau dari Bang Nizar sendiri kan udah berkecimpungan di Himpro ini tuh udah lama ya Bang ya. Kalau kita lihat track recordnya sebelum periode ini Bang Nizar sudah menjadi Wakahim, di periode berikutnya sekarang Bang Nizar jadi Kahim. Nah mungkin aku tuh pengen tahu perspektif Bang Nizar sendiri kalau sekarang setelah melewati rangkaian itu, apa sih yang paling beda ketika jadi mahasiswa biasa ataupun pas jadi mahasiswa yang bergerak di organisasi terkhusus Himasper? Emang di Himasper ini tuh ngebantu apa gitu ketika Bang Nizar ngejalanin akademik atau aktivitas di luar deh gitu? Oke, jadi perbedaannya menjadi mahasiswa biasa tidak mengikuti kegiatan eksternal lainnya, hanya mengikuti perkuliahan dengan berorganisasi, tentu akan ada beberapa perbedaan yang signifikan Mbak Rifa. Contohnya yang saya rasakan sendiri selama di organisasi, saya memiliki kecenderungan untuk termotivasi pada hal-hal semacam perancangan gitu Mbak Rifa. Terlebih khusus kalau misalkan posisi kita di organisasi merupakan sebagai kepala atau ketua atau pemimpin gitu ya. Dimana dari situ hati kita tuh bisa tergerak bahwasannya kita berada di amanah seperti ini tentu akan mendapatkan pandangan dari orang-orang sekitar kita gitu. Makanya ada dukungan motivasi dan dorongan tersendiri untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan kita menjadi mahasiswa biasa. Tidak ada dorongan, tidak ada penekanan dari apapun, just let it flow. Jadi menurut saya dengan berorganisasi khususnya di Himasper tentu tidak hanya meningkatkan kegiatan, tidak hanya meningkatkan skill, tidak hanya meningkatkan hard skill saja seperti keilmuan-keilmuan tambahan yang didapatkan di MSP, tapi juga meningkatkan atau mengengage soft skill kita baik dalam public speaking maupun koordinasi maupun problem
solving dan semacamnya. Tapi apa sih dorongan Bang Nizar mau kembali lagi nih ke Himasper gitu? Karena kan berarti Bang Nizar 2 kali periode gitu. Sebenarnya apa target dan tujuan utamanya gitu di Himasper ini atau di Himasper yang akan datang? Oke, kalau dorongan tersendiri ya kenapa lanjut sebagai ketua himpunan? Karena saat itu mungkin ini juga sedikit familiar di berbagai himpro lain, khususnya tren yang terkini terjadi di IPB, yang mana entah kenapa makin kesini pergeseran tren fokus mahasiswa itu mulai bergeser dari organisasi menjadi ke magang mandiri gitu, Mbak Rifa. Jadi minat organisasi mulai menurun, dan saya baca beberapa artikel tidak hanya di IPB melainkan kampus-kampus lain pun memiliki minat yang menurun gitu untuk keorganisasian. Organisasi dianggap menyibukkan lah, organisasi dianggap sebagai beban lah. Nah, saya tuh ingin menghilangkan energi negatif tersebut di MSP. Oleh karenanya saya bawakan kepengurusan tahun ini menjadi lebih adaptif dengan apa yang terjadi sekarang. Pertama, tentang masalah magang. Saya membuat beberapa program yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa MSP yang sekarang menjadi mahasiswa aktif, agar setelah mengikuti kegiatan keorganisasian selama rangkaian akademik di IPB alias di masa liburnya, mereka dapat engage untuk ke magang. Selain itu, fokus kami juga bisa untuk meningkatkan keilmuan prinsipal yang ada di MSP, seperti kegiatan saintifik yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga untuk mahasiswa yang tingkat 3 bisa mengetahui nih kecenderungan keilmuannya mau ke arah apa, KSPK, Prolingka, MSPIK, baik maupun angkatan yang tingkat 2, itu mereka bisa dapat pengalaman keilmuan tadi, soal satunya di FAI juga. Oh, saya pernah mengambil data ini, mengambil data anu. Jadi saat mereka libur, kita tidak ada kegiatan, kita bisa bantu mereka untuk konsolidasi bersama pihak-pihak agar mereka bisa magang. Kayak gitu, Mbak Rifa. Tapi ya Bang, kalau dibilang untuk peminatan mahasiswa sekarang tuh kayaknya emang bener sih. Trennya itu udah nggak lagi ke arah organisasi, karena merasa cukup sibuk, cukup mengganggu, atau itu lagi gitulah. Nah, kalau aku dengar sih dari Bang Nizar, solusinya emang harus dibikin lebih relevan sama aktivitasnya. Yes, gitu. That's it. Tapi walaupun kayak gitu tetap aja sih Bang, aku tuh dengarnya kayaknya ngurusinnya tuh agak kompleks ya, jadi agak memakan waktu gitu. Nah, apakah dari hal tersebut itu bisa mengganggu akademik, misal jadi ganggu fokus teman-teman gitu, jadi IPK-nya yang turun, atau kelewat interest lah gitu, jadinya fokusnya buyar gitu. Menurut Bang Nizar sendiri di Himasper tuh teman-temannya, dari kepengurusan Bang Nizar, apakah memberikan implikasi baik gitu buat mereka di kelas, di akademik kayak gitu? Oke, ini jawabannya sebenarnya cukup tricky ya, karena melibatkan persepsi dari anggapan keanggotaan pengurus yang ada di bawah saya. Namun berbagai prestasi yang dihasilkan dari Himasper selama setengah periode kepengurusan ini, beberapa dari kami itu berhasil lolos perlombaan tadi. Karena tahun ini juga saya mengadakan divisi baru terkhusus untuk akademik dan prestasi. Kemudian kalau untuk kaitannya dengan apakah kegiatan akademiknya bakalan terganggu, apakah mereka bakalan tersita waktu untuk belajar di akademiknya, saya rasa inilah yang menjadi komitmen kita. Jadi tantangannya. Yang menjadi tantangan kita, karena dalam berorganisasi pasti adalah waktu yang kita korbankan. Kita selesai perkuliahan, ada rapat semacamnya. Nah, namun hal ini justru perlu kita kritisi dengan cara apa? Oleh karenanya pada tahun ini saya lakukan efisiensi program.
alias beberapa program itu coba untuk diintegrasikan Mbak Rifa, agar sekiranya ada program-program yang double nih, nggak Jadi perlu kita satu gitu. adakan, nggak perlu kita adakan dua, namun kita kolaborasikan saja. Jadi kuncinya sih menurut saya lebih di kolaboratif dan adaptif tadi Mbak. Selain kolaboratif sesama divisi di Himpro, kita coba kolaboratif juga bersama Himpro-Himpro lain, sehingga Himpro lain mendapatkan keuntungan juga dari bekerja sama dengan kita, pun kita pun sama kepada mereka. Jadinya juga nambah kerjasama baru ya. Tapi iya sih, emang kalau misalnya tuh kadang di himpunan suka kebanyakan program, yang mana Betul. program sebenarnya sama aja gitu. Kenapa Yes. nggak dikolaborasiin? Dan menurut aku langkah dari Bang Nizar tuh udah cukup oke gitu, karena merasa inti programnya dapet, substansi dan fokusnya tuh terarah gitu. Betul, harus kayak gitu. Nah, kalau misalnya tren mahasiswa di terkait Himpro ini terus menurun, Bang, ada nggak sih kemungkinan misal kejadiannya di Himasper gitu, apakah akan ada kemungkinannya gitu Himasper eksistensinya hilang gitu? Dan iya. kalau ada, itu nanti kira-kira apa gitu pengaruhnya kalau misalnya Himasper nih nggak ada di FPK gitu? Oke, pertama ya, kemungkinan minat organisasi semakin menurun tuh namanya kemungkinan pasti selalu ada ya Mbak Rifa. Dan langkah preventif untuk mencegah hal tersebut, oleh karenanya saya lakukan juga dari sekarang. Kita salah satunya tadi efisiensi program. Kemudian dalam menjalankan organisasi, saya sendiri memiliki 3 fase Mbak. Jadi pertama-tama itu nggak usah langsung sibuk memikirkan program apa yang akan terrealisasi, program itu harus berjalan kayak gimana. Menurut saya prinsipnya saat fase awal lakukan bonding dan internalisasi. Agar apa? Agar kita nyaman bersama teman kerja kita. Agar kita tidak menganggap ini tuh kerja kantoran dengan tekanan segala macem, melainkan kita enjoy menjalankan hal happy ini. jadinya ya. Iya, kalau kita sudah happy sesama teman kerja kita sudah bonding, kita menganggap itu keluarga sendiri, maka pekerjaan seberat apapun dikerjakan bersama-sama, saya rasa itu akan menjadi ringan, Mbak. Dan saya selalu menekankan kepada pengurus, kepada anggota Himasper juga, bahwasannya visi saya untuk kabinet tahun ini nggak ribet gitu, hanya menumbuhkan satu hal, sense of belonging. Apa tuh gimana? Atau rasa kepemilikan ke Himasper gitu. Karena tadi melihat tren yang makin kesini menurun minatnya, oleh karena itu saya coba untuk membuat Himasper ini lebih kekeluargaan. Himasper ini lebih banyak hal-hal yang membuat mereka itu jadinya melek terhadap MSP, cinta terhadap MSP. Tadi pertanyaan terakhirnya apa? Dari Belum Mbak ada. Rifa? Kita lanjut belum lagi. ya? Tadi kayaknya ada yang belum kejawab gitu dari saya. Kejawab Pak. Oh, Mungkin kejawab ya. kita lanjut lagi aja. Oh ini saya keingetan. Kok jadi Mbak saya Rifa- lupa nih? Apa aja? Tadi Mbak bilang kalau misalkan kalau ini terjadi di FPIK Himasper hilang. Oh, iya. Nah, jadi kalau misalkan Himasper hilang ya di FPIK, tentu mahasiswa itu hanya, khususnya mahasiswa MSP ya, hanya menjalani kegiatan akademik kemudian pulang. Tidak ada yang mengarahkan mereka, ayo guys ikut ini, ada program ini dari KMIPB. Tidak ada mungkin yang menginformasikan hal tersebut. Bahkan sambung tangan atau perpanjangan tangan dari komisi kemahasiswaan kita itu terputus Mbak. Dan kasihan ke Komdi gitu. Beliau terus yang selalu menerima informasi, menyalurkan. Jadinya adanya Himasper ini juga bisa jadi salah satu penghubung antara mahasiswa juga dengan dosen gitu Mbak. Kayak gitu. Jadinya interaksi antara kampusnya sama mahasiswa langsung tuh nggak ada lagi. Iya. Dan pun kayaknya nggak ada lagi tuh yang bisa membuild up teman-teman jadi personality yang lebih bagus Betul. untuk ke jenjang karir berikutnya. Betul. Aku setuju sih sama itu, karena gimana pun juga eksistensi Himpro di setiap program studi itu terpenting, karena ya itu tadi salah satunya ya, Betul. sebagai salah satu perpanjangan tangan antara pihak
pimpinan fakultas dan pimpinan departemen ke teman-teman mahasiswa supaya nggak dibebanin ya komsi kita gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi aku dengar tuh ya, kayaknya banyak banget programnya, banyak banget complicated-nya. Jadi selama ini tuh Himaspar dari program kerjanya Bang Nizar dibantu sama siapa aja sih? Maksudnya ada divisi apa aja? Iya, Terus iya. aku juga kepo nih, kira-kira divisi mana gitu yang paling sering berhubungan gitu dengan Bang Nizar, atau mungkin bisa Bang Nizar nilai sendiri lah kira-kira divisi mana yang sekiranya paling hektik dan paling banyak Iya, minatnya. paham. Ini kalau dijelasin secara panjang apa secara singkat nih? Nggak beres kayaknya kalau panjang Karena deh. banyak juga divisinya. Jadi Himaspar tahun ini itu di luar daripada Badan Pengurus Harian dan Badan Pengawas. Ada 8 divisi teman-teman. Jadi kita menambahkan satu divisi tadi yang saya bilang. Berarti itu baru ya? Baru akademik dan prestasi, agar tidak hanya menginfokan lomba, melainkan mereka itu mampu mengengage dan mendevelop teman-teman di MSP semacam guide lah untuk mengikuti lomba dari prosedur sampai ke akhir, mereka sampai ada yang udah juara juga gitu kemarin ke mana, Semarang apa Solo gitu saya lupa, ke Surabaya gitu. Nah itu ya, jadi yang terbaru ada divisi Apres, mereka memang fokusnya ke perlombaan, prestasi. Kemudian yang mirip-mirip sama Apres itu ada HRD atau Human Resource Development. Nah ini divisinya berfokus untuk mendevelop internal daripada pengurus Himaspar itu sendiri. Dan program unggulannya tadi juga ada ABCD, Aquatic Base Capacity Development. Beliau itu kita coba merekrut, menjalin komunikasi bersama alumni-alumni FPIK yang ternama, kemudian memberikan inspirasi bagi KM, MSP maupun sejenjang fakultas FPIK, Mbak. Tapi kalau gitu beda yang mendasari gitu, bedanya HRD sama Akpres kan kalau dilihat iya. tuh kayaknya sama aja gitu untuk sama-sama mendevelop KM-KM yang di MSP gitu. Nah, perbedaannya itu adalah kalau misalkan Akpres secara tujuannya itu agar kita mencetak mahasiswa berprestasi. Mereka memiliki achievement dari apa yang mereka ikuti. Nah, kalau untuk HRD itu kita tidak mendorong sampai mereka memiliki achievement, namun kita mencoba mereka untuk memiliki basicnya dulu, baik dari soft skillnya tadi. Kita juga sempat ada bedah CV maupun hard skillnya, pelatihan-pelatihan tadi gitu, cara membuat CV, cara berkomunikasi, kayak gitu yang kita pengen develop. Kalau Akpres itu bener-bener bimbingan khusus agar bisa menang lomba lah bahasanya kayak gitu. Kalau aku lihat nih berarti tuh kalau HRD itu ranahnya cukup profesional ya. Yes. Memang fokusnya kapasitas diri gitu ya, pengembangan kapasitas diri. Kalau yang di Akpres emang lebih konkret gitu tujuannya ya, emang betul. buat lomba, interest akademik, prestasi gitu. Setuju. Terus tadi ada apa lagi? HRD, Akpres. Nah, sekarang kalau HRD tadi kita bicara ke internal, ada nih ke eksternal, Mbak. Namanya sekarang SR atau Strategic Relation. Jadi divisi ini tuh adalah penghubung kita kepada pihak-pihak eksternal. Program unggulannya itu pertama ada aquatic benchmarking atau semacam studi banding lah buat teman-teman pengurus Himaspar dengan pengurus Himpro di luar, baik itu regional secara IPB maupun secara nasional. Nah ini rencananya nih, ada rencana terbaru, kita mau bikin gebrakan baru kolaborasi bersama 4 Himpro sekaligus, Mbak. Itu kegiatan apa tuh, Bang? Aquatic benchmarking tadi. Jadi Stuba ada 3 Himpro yang menghubungi Himaspar ingin melakukan Stuba ke Himaspar. Jadi kita coba buat merancang agar 4 Himpro keilmuan MSP ini bisa saling studi banding kira-kira keunggulan dan kekurangannya tuh apa. Tapi 4 Himpro itu apakah dia selinear dengan MSP atau emang sengaja dibikin heterogen gitu biar lebih kompleks? 3 Himpro kan 4 sama Himasparnya ya. 3 Himpro yang datang ke kita itu kebetulan memang Himpro Manajemen Sumber Daya Perairan. Oh, 4-4-nya. Ya, di kampus yang berbeda-beda. Ada kampus mana aja tuh? Kalau nggak salah yang pernah saya hubungi itu ada dari Undip. Kemudian ada juga dari Untirta. Yang satunya lagi saya lupa apa gitu. Pokoknya ada 3.
Oh, itu tiga-tiganya tuh emang manajemen sumber daya perairan. Yes, betul. Oh, ini jadi gebrakan baru banget sih, baru dan karena wow, ya. jadi bertukar pikiran masing-masing kampus ya, POV Yes. MSP-nya, POV Himpronya itu Betul. akan kayak gitu. Berarti itu akan berlangsung dalam waktu dekat atau masih dalam tahap perencanaan tuh? Sekarang masih dalam tahap rancangan karena kita masih mencari timeline yang sesuai, baik dari pengurus kita dan pengurus mereka. Oh, kalau program-program kayak gitu biasanya diikutinya sama kepengurusannya doang atau dari Himasper tuh ngebuka change buat KM-KM yang memang bukan kepengurusan? Nah, ini termasuk bisa menjadi privilege sebagai pengurus ya Mbak Rifa. ya. Jadi memang konteksnya kan studi banding keorganisasiannya. Oleh karenanya yang dilibatkan itu pengurusnya intinya Mbak. Tapi kita jangan khawatir, kita masih ada program yang bisa diikuti banyak sama anggota MSP, anggota Himasper. Berarti dalam tahap perencanaan ini bakal ada stuba untuk teman-teman internal kepengurusan ya. Kalau selain program tersebut, ada nggak program terdekat gitu yang akan berlangsung atau program apa lagi nih dalam waktu dekat yang lagi dirancang? Apakah kira-kira teman-teman eksternalnya tuh mungkin orang luar selain MSP atau mungkin orang di luar kepengurusan masih bisa ikut? Oke, untuk program terdekat itu ada yang paling gong nih Mbak daripada mega proker kami. Ada yang namanya tadi Festival Air Indonesia. Oke. Jadi Festival Air Indonesia ini semacam volunteer trip, aktivitas yang kita buka secara open volunteer nasional se-Indonesia maupun internasional untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Sekarang dilaksanakan di Geopark Ciletuh, Sukabumi. Yang mana kita di sana juga mencoba untuk mengimplementasikan keilmuan MSP, contoh sampling mangrove, sampling terumbu karang, dan bahasan yang kita pengen angkat di FAI tahun ini adalah terkait potensi daripada mangrove Avicennia yang ada di sana, di mana potensi mangrove ini tuh bisa kita jadikan khasiat untuk tanaman obat-obatan atau tanaman makanan olahan. Jadi harapannya tuh setelah dari FI beres, masyarakat Geopark Ciletuh tuh bisa menjadikan mangrove ini bukan hanya asumsi wah benteng laut nih, benteng pesisir nih, enggak, tapi bisa untuk jadikan perkebunan alias dipetik hasil panennya kayak gitu Mbak. Berarti emang dari Himasper sendiri tuh salah satu mega prokernya itu adalah FAI ya, karena kayak aku dengar tuh kompleks, ada volunteernya, ada untuk keterlibatan pengabdiannya juga, terus juga ada perlombaannya, bahkan Betul. itu kancahnya udah bukan yang internal, sudah masuk ke nasional gitu. Itu udah running dari kapan Bang kalau gitu? Itu kita running dari awal kabinet Mbak. Kita udah merancang dari awal kabinet, menentukan project leader. Sekarang sudah hampir setengah periode kegiatan tersebut, khususnya yang Youth Aquatic Camp alias yang pengabdian masyarakat tadi, itu akan dilaksanakan di tanggal 28 Juni. Jadi sebentar lagi nih, Hamin berapa nih? 20 ya? Bulan ini lah ya, akhir bulan Hamin ini. 20 kurang. Kayak gitu Mbak. Nah, itu kan baru mega proker satu nih. Ada lagi nggak mega proker lainnya? Ada lagi, bahasanya mungkin bukan mega proker ya, tapi proker unggulan. Oke, proker Karena mega proker tuh ya FAI gitu, karena benar-benar besar skalanya. Proker unggulan nih, setelah kita selesai KKN yang tingkat 3, itu ada ROBS in Action tadi Mbak. Kita rencana mau meneliti pola penetasan penyu di Pulau Sebira, yaitu pulau paling utara Kepulauan Seribu, di mana nanti tim ekspedisi dari ROBS berangkat ke sana untuk mengkaji hal tersebut, dan setelah dari sana harapannya kita bisa publikasi beberapa paper ilmiah kayak gitu sih. Oke Bang, kalau gitu banyak ya ternyata. Dan banyak. aku lihat tuh emang agaknya pasti selalu disesuaikan sama akademik gitu. Maksudnya ranahnya tuh pasti Betul. bersinggungan. Dan selain di ranah bidang MSP tentang perairan, perikanan tuh ada juga bidang-bidang profesionalnya. Betul, pasti. Dan menurutku sebagai seorang mahasiswa juga ya, itulah yang jadi salah satu impactful selama kita untuk bertahan di kampus ini ataupun membentuk pribadi kita setelah graduate nanti. Nah, mungkin aku lebih penasaran sih dari POV Bang Nizar, kira-kira selama ini tuh apa sih program yang paling menantang dan
yang paling berkesan dan paling ngena gitu buat Bang Nizar selama sudah berapa lama gitu ya di Himasper ini gitu? Menurut saya program yang paling bikin deg-degan banget nih Iya. itu ada masa pengenalan departemen, Mbak. Oh ya. Ya, masa pengenalan departemen dari tahun ke tahun itu banyak sekali dinamikanya. Sempat ada pelarangan, sempat ada diizinkan lagi karena ada beberapa kasus negatif gitu ya, Mbak. Tapi alhamdulillah pelaksanaan masa pengenalan departemen pada tahun ini itu dilegalisirkan juga, diizinkan dengan batasan-batasan tertentu gitu. Makanya ini yang bikin agak dar-der-dor karena setiap kabinet itu biasanya punya penamaan tersendiri untuk masa pengenalan departemennya. Jadi di tahun ini mungkin saya juga belum bisa nge-spill dulu biar jadi rahasia aja. Oke, buat jadi ini masih namanya. surprise ya. Surprise aja. Yang mana insya Allah kegiatan ini dilaksanakan setelah C-Day atau masa pengenalan fakultas. Sebenarnya untuk pelaksanaannya tuh simpel aja, Mbak. Tapi kalau tadi pertanyaan Mbak yang bikin dar-der karena jaminannya itu saya sendiri gitu. Oh gitu. Kalau misalkan ada aneh-aneh kenapa-napa dari masa pengenalan departemen ini, saya yang bertanggung jawab. Jadi itu yang paling challenging bagi saya. Soalnya kan Bang Nizar jadi penanggung jawab dan ini tuh ngurusin sumber daya yang baru gitu, Iya, orang-orang gitu, betul. anak-anak baru yang akan bergabung gitu. Nah, karena konotasinya begini nih, kayak mau memperkenalkan Himasper, gimana sih Bang Nizar supaya nge-engage membuat teman-teman MSP yang baru nanti masuk ke dunia departemen itu jadi interest gitu ke Himasper, gimana gitu? Nah, tentunya kita dari beberapa pertemuan, beberapa program yang lalu sudah melibatkan dari KM, IPB 62, yang mana kegiatan tersebut ya saya bisa katakan kegiatan yang fun karena berdasarkan hasil kepuasan itu banyak sekali yang pengen mengadakan kegiatan ini di tahun-tahun selanjutnya. Dan untuk mengengage interest daripada mereka sendiri, saya rasa banyaklah kegiatan kita yang di luar keilmuan yang tadi ya yang sudah saya sebutkan. Ada juga loh beberapa kegiatan kita tuh yang fun banget. Contohnya kayak Smart Sinergi dari divisi Sparta. Jadi olahraga gitu teman-teman, fun match. Terus kemarin juga baru dilaksanain itu ada Aquaman Victory Match yang mana itu semacam liga cup kecil-kecilannya MSP. Jadi kita melibatkan lintas angkatan baik dari alumni bahkan dosen, tendik sampai ke KM IPB 62 tadi gitu. Yang mana kegiatan tersebut saya rasa sangat fun dan setelahnya juga kita ada konseran bareng. Jadi cukup bisa mengengage mereka. Kalau di Himasper ini nggak kaku loh. Kita juga banyak program-program yang seru dan asik, nggak harus mikir banyak gitu. Kayak gitu, Mbak. Tapi berarti emang so far ya kalau aku nilai itu semuanya tuh serba ada. Olahraganya ada, terus interest ke bidang keilmuannya juga ada, ke jenjang profesionalnya itu juga ada. Tapi ini tuh nggak, menurut Bang Nizar tuh nggak akan bikin mengganggu kegiatan di kelas gitu. Tentu kita nggak akan mengganggu kegiatan di kelas karena setiap perancangan dan perumusan program itu kita meninjau kembali gitu. Apakah pada saat tersebut ada aktivitas akademik atau tidak. Dan program kita pun senantiasa dilaksanakan ya paling di hari Sabtu. Kalaupun di hari Minggu, Sabtunya nggak ada. Tapi memang ada beberapa program yang jatuhnya Sabtu Minggu karena kita sama sekali tidak menemukan timeline yang pas. Tapi kita sangat meminimalisir hal itu terjadi, Mbak. Karena apa? Karena ya padat lah, kita sudah akademik ya dari Senin sampai Jumat, ditambah ada program lagi satu gitu. Kalau kita taruh dua-duanya Sabtu Minggu full, kapan gitu istirahatnya kan? Ya. Berarti emang semua itu dipertimbangin buat Betul banget. kenyamanan SDM yang ada di kepengurusan. Dan sama sekali nggak ada yang diwajibkan, Mbak. Jadi kita memang kalau mau ikut silahkan gitu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi khususnya beberapa program gitu ya, itu ya memang kesadaran masing-masing gitu. Dan kalaupun misalkan ada urgensi berhalangan izin, kita pun sangat terbuka, legowo akan hal tersebut. Iya, kayak gitu, Mbak. Oke. Kalau gitu kalau misalnya nih ada program yang sepi gitu dari Bang Nizar, berarti nggak masalah gitu. Maksudnya kan tadi diberi kebebasan gitu, nggak ada yang wajib datang. Nah, tapi dari Bang Nizar sendiri selama menjalani itu gimana? Oke. Bagi saya sendiri target itu bukan angka sih, Mbak. Jadi
sesuai apa slogan kita di MSP, setetes air sejuta makna. Kalau misalkan kuantitasnya dikit tapi kualitasnya itu besar, kenapa enggak gitu. Jadi kalaupun dampak atau mahasiswanya yang datang, yang hadir itu sedikit, tapi mereka mendapatkan keilmuan yang lebih mendalam, menurut saya justru itulah titik keberhasilannya. Kayak Quality gitu sih. over quantity banget. Yes, that's it. Jadi ya udah, kalau memang yang hadir sedikit tapi dampaknya lebih besar itu ya lebih jadi fokus utamanya ya. Iya, tentu. Oke, mungkin boleh nih Bang Nizar, karena sebelum segmen kita berakhir, boleh kali ya ngasih kita sepatah dua kata atau pesan untuk KMMSP atau teman-teman yang akan baru bergabung nih bareng MSP tuh gimana? Oke, sebenarnya saya dari tadi sudah memberi clue ya ke kalian gitu. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa MSP, tanamkanlah slogan tersebut. Setetes air, sejuta makna. Sekecil aksi yang kita berikan, sekecil aksi yang kita beri, itu bisa bermakna besar bagi halayak ramai, bagi orang-orang yang melihat hal tersebut secara penuh makna. Kayak gitu, Mbak. Oke, berarti kita tuh penting untuk memulai langkah yang baru ya. Betul. Jangan ragu untuk bergabung ke organisasi, walaupun kita ngeliat juga ya trennya memang cukup mulai menurun. Bahkan ini tidak terjadi di MSP gitu ya. Jadi harapannya teman-teman setelah mendengarkan podcast ini bisa lebih terbuka lagi nih terkait Himasper itu akan seperti apa. Terutama bagi KM yang baru ya, yang Yes. akan banyak menerima informasi baru gitu, akan lebih mengenal lebih dalam. Nah, mungkin itu saja. Terakhir dari aku ingin memberikan pesan bahwasannya once you a beginner, then a little closer to a better future. So, thank you. Sampai jumpa pada Aqua Talks episode berikutnya. Bye-bye. See you.